Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi globalisasi pada pertemuan kedua. Globalisasi di Indonesia. Pertama, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, kemajuan iptek adalah sebagai berikut. Yang pertama, penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi yang membawa kemudahan dan berkomunikasi bagi penggunanya. Kedua, penemuan alat transportasi yang paling ringan seperti sepeda sampai dengan alat transportasi lain yang dapat digunakan di darat, laut maupun udara. Yang ketiga, penemuan alat kantor dari mesin ketik sampai komputer dan laptop yang bisa membantu untuk menyimpan data. Yang keempat, penemuan sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui seperti energi surya, nuklir, air, angin, dan biogas melengkapi sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan jasa, barang, teknologi, dan modalitas perbatasan. Globalisasi ekonomi merupakan proses meningkatnya integrasi ekonomi antara negara yang berujung pada munculnya pasar global dan pasar dunia tunggal. Globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi pasar, persaingan teknologi, dan perusahaan dan industri. Trade globalisasi dapat dianggap hasil dari integrasi negara maju dengan negara berkembang melalui investasi langsung asing, pengurangan batasan perdagangan, reformasi ekonomi, dan imigrasi. Bidang politik. Keberhasilan pembangunan di bidang politik semakin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, memantapkan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, serta mendorong peningkatan kesadaran politik rakyat. Namun, pendidikan berpolitik pun harus ditingkatkan agar rakyat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan semakin sadar bagaimana kita menjalani hubungan dengan negara-negara luar untuk memelihara perdamaian dunia. Keempat, bidang budaya. Globalisasi budaya telah meningkatkan kontak lintas dunia, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita internasional. Saat ini dapat merasakan hasil gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal melintasi keberagaman budaya, misalnya dalam bidang fashion, busana, literatur, dan makanan. Bidang agama. Globalisasi di bidang agama lebih berfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak kaidah-kaidah agama. Globalisasi juga memicu penganut agama untuk memahami penganut agama yang lain dalam konteks toleransi sehingga tercermin kehidupan harmonis dalam masyarakat multikultural. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.